Baik, selamat sore Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Shalom. Puji Tuhan, kita masih diberi kesempatan lagi oleh Tuhan untuk kita sama-sama hadir di tempat ini, dan kita akan memuji dan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan angkat satu pujian, "Oh Tuhanku". Tuhanku, bila ku terpesona merenungkan ciptaanmu semua, ku saksikan bintang guru angkasa, tanda kebesaranmu di dunia. Kami memuji kebesaranmu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Aku memuji kebesaranmu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Dan bila ku pandang akan salibmu, tanda kasih-Mu bagi dunia, tebus dosaku, ku sembah Kau Tuhan dan Raja. Aku memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Aku memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Aku memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Sekali lagi, oh Tuhanku, oh Tuhanku, bila ku terpesona merenung
kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Aku memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Aku memuji kebesaran-Mu. Aku memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Aku memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas anugerah-Mu yang telah Engkau berikan kepada kami Tuhan, hingga kami ada di tempat ini guna untuk memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Dan sebentar kami akan memulai ibadah kami Tuhan. Kiranya Engkau menyertai ibadah kami dan memberi hikmat kepada kami Tuhan, supaya hati kami hanya tertuju kepadamu. Terima kasih Tuhan, hanya ini doa kami peralaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Baik, kita akan lanjutkan ke lagu berikutnya. Kita akan angkat satu pujian, Seperti Rusa. Sayang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku Tuhan. Seperti rusa, seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku Tuhan. Hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagi-Mu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk
lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu, hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Seperti rusa yang haus, seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu, hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku Tuhan. Hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau Tuhan. Mari saya mengundang semua untuk bangkit berdiri. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya
betapa kasih-Mu. Dan bawaku lebih dekat lagi, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu, tinggal dalam dekapan kasih-Mu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Waktu selanjutnya saya berikan kepada hambanya. Mari kita sama-sama tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih, inilah hati kami. Engkau yang mengenal, Engkau yang tahu akan hati kami Tuhan. Seperti dalam pujian yang sudah kami naikkan, inilah hati kami yang selalu rindu untuk diairi oleh air kehidupan yang membawa kehidupan kami Tuhan, bukan hanya disegarkan tetapi memperoleh kehidupan bersama dengan Engkau. Kami rindu Tuhan, air kehidupan itu mengalir di dalam setiap kehidupan kami, agar sungguh-sungguh Tuhan kami selalu berada di dalam pelukan kehangatan cinta kasih-Mu. Untuk itu ya Tuhan, nyatakanlah firman-Mu di tengah-tengah kami saat ini, dan urapilah kami dengan kuat kuasa Roh-Mu yang suci, mulai dari hamba-Mu untuk kami bisa menyampaikan firman-Mu dengan jelas, dengan benar, dan dengan murni, menyampaikan firman-Mu sesuai dengan kehendak-Mu dan dengan kasih sayang-Mu. Biarlah sungguh-sungguh firman-Mu adalah jawaban atas kehidupan kami. Demikian pula juga kami yang duduk mendengar firman ini, juga yang mengikuti siaran live streaming, juga urapi dengan kuat kuasa Roh Kudus yang sama pula, untuk mampu mendengar, mengerti, percaya, yakin akan firman-Mu. Bahkan kami juga mampu untuk mempraktekkan firman-Mu dalam setiap kehidupan kami. Biarlah sungguh nyata saat ini firman dan urapan Roh Kudus merupakan kedua tangan yang Tuhan ulurkan kepada kami untuk menjangkau jiwa-jiwa kami yang masih jauh daripada Engkau Tuhan, supaya kami selalu berada di dalam pelukan kehangatan cinta kasih-Mu. Juga tangan-Mu mampu untuk mengangkat kehidupan kami dari segala ketenggelaman dosa-dosa kami yang membawa kami dalam hidup binasa Tuhan. Tetapi Engkau tidak rela, Engkau akan mengangkat kami Tuhan, sampai Engkau angkat kami tinggi sama seperti Engkau tinggi. Bahkan juga tangan-Mu mampu saat ini untuk menjamah setiap kehidupan kami, untuk membenarkan, menyucikan, bahkan sampai sewaktu-waktu kami dapat disempurnakan sama seperti Engkau sempurna. Kehidupan yang layak untuk menyambut kedatangan-Mu yang tidak lama lagi di awan-awan yang permai Tuhan. Kami bisa masuk di dalam perjamuan kawin anak domba, dalam kerajaan 1000 tahun damai, bahkan sampai di dalam Yerusalem baru. Itulah sebabnya Tuhan, kami tidak akan pernah ragu untuk menyambut kedua uluran tangan-Mu. Kami hanya mengangkat kedua tangan kami hanya menyembah Engkau Tuhan, menyerahkan seluruh hidup kami, bahkan sampai detak jantung kami serahkan ke dalam tangan belas kasih kemurahan-Mu. Engkau yang memberikan kepastian bagi kami Tuhan, untuk hidup sekarang ini, masa depan yang indah, bahkan sampai kehidupan yang kekal. Segala kuasa-kuasa jahat, kuasa iblis yang tidak mengganggu, merintangi di saat firman-Mu disampaikan, lewat kuasa roh ngantuk, roh keras hati, roh main-main, kami usir semua, bersatu hati memanggil nama-Mu yang berkuasa untuk usirkan dia. Dalam nama Yesus pergi, darah Yesus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, Tuhan tolong kami, Tuhan berkemurahan bagi kami. Mohon belas kasih kemurahan-Mu bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Salam sejahtera dalam kasih sayangnya Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat kita mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kasih Tuhan, bahagia Tuhan saat ini dilimpahkan di tengah-tengah kita sekalian. Puji Tuhan, Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Saya masih diberikan kesempatan, juga diberikan waktu untuk bisa menyampaikan firman Tuhan di dalam ibadah pendalaman PA ini. Dan sebenarnya saya ingin maju satu langkah, tetapi Tuhan masih tekankan lagi di dalam kesempurnaan yang hari Rabu lalu kita sudah sama-sama mendengarkan,
bahwa kehendak dan rencana Tuhan bagi kita yang kita sudah baca di dalam Matius pasal 5 ayat yang ke-48, haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu sempurna. Nah, beberapa Rabu yang lalu saya sudah menyampaikan firman Tuhan tentang sempurna ini. Sempurna di dalam apa? Sempurna kalau Bapak Ibu baca mulai dari ayat 43 ini berbicara tentang kasih. Jadi yang dimaksud oleh Tuhan ayat yang ke-48 ini adalah berbicara tentang kasih yang sempurna. Nah, gambaran kasih yang sempurna ini hari Rabu lalu kita sudah sama-sama mendengarkan bahwa gambaran kasih yang sempurna ini diibaratkan seperti matahari. Matahari ini adalah gambaran kasih Allah yang sempurna. Dia memberikan sinar, dia memberikan kehidupan bagi orang yang baik, bagi juga orang yang jahat pula. Nah, seperti tadi dalam pujian tadi yang pertama tadi, kasih apa itu lagu yang pertama tadi itu? Apa tadi lagu pertama tadi? Ajaib Tuhan, bila ku pandang salibmu, aku memuji kebesaranmu. Apa itu? Nah, itulah wujud kasih Allah yang sempurna dalam kehidupan manusia, sehingga dia Allah sendiri mengaruniakan anaknya yang tunggal, barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh kehidupan yang kekal. Ini adalah wujud nyata gambaran kasih Allah yang sempurna. Nah, Rabu lalu kita juga sudah sama-sama mendengarkan tentang kasih kesempurnaan itu. Kasih yang sempurna itu seperti apa kasih yang sempurna itu? Nah, kemarin kita sudah sama-sama mendengarkan juga ada 3 tingkat kesempurnaan di dalam Alkitab yang sudah kita sama-sama pelajari kemarin, yaitu kasih yang sempurna itu yang kemarin yang pertama yang kita sudah sama-sama dengarkan itu di dalam Yakobus pasal 3 ayat yang kedua. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang yang sempurna. Itu tentang kesempurnaan juga dijelaskan bagaimana kasih yang sempurna dalam perkataan itu. Itu di dalam ayat yang ke-43 di situ tuh bagaimana Tuhan Yesus 44 ya, 44 bagaimana Tuhan Yesus mengajarkan tentang kita harus mendoakan orang yang menganiaya kita, bahkan berdoa untuk musuh-musuh kita. Itulah perkataan yang tidak salah. Itulah perkataan kasih yang sempurna, yang bisa mendoakan orang-orang yang menganiaya kita, musuh kita, bahkan yang menyakiti hati kita. Itu adalah kasih yang sempurna di dalam perkataan. Kemudian yang kedua, bukan hanya di dalam perkataan saja kasih yang sempurna itu. Yang kedua, kemarin kita sudah sama-sama mempelajari juga di dalam Matius pasal 19 ayat 21 sampai yang ke-22. Seperti seorang anak muda yang bertanya kepada Tuhan, bagaimana supaya saya bisa hidup kekal? Tuhan Yesus mengatakan jangan ini, jangan itu, jangan ini. Cuman orang muda tadi mengatakan saya sudah melakukan ini nih, cuma satu yang belum kamu lakukan. Pergi, jualah harta milikmu dan bagikan kepada orang miskin dan ikutlah aku. Kalau kamu tidak sempurna, pergi jualah hartamu di situ. Nah, jadi kesempurnaan kasih yang sempurna yang kedua, tingkatan kasih yang sempurna yang kedua tadi di dalam perkataan, sekarang di dalam perbuatan. Perbuatan yang bagaimana? Yaitu perbuatan yang tidak terikat dengan uang, sama dengan tidak cinta uang, tidak cinta dengan harta. Tetapi dikatakan dia selalu untuk bisa bermurah hati, lebih berbahagia memberi daripada menerima. Itulah tentang kesempurnaan. Kalau kamu hendak sempurna, pergi jualah hartamu. Karena Tuhan tahu ternyata anak kaum muda ini dirinya terikat oleh uang. Jadi dia tidak bisa, kalau sudah terikat oleh uang itu tidak bisa memberi, sama dengan kikir, sampai juga serakah. Miliknya Tuhan dirampas, miliknya sesama juga dirampas untuk dirinya sendiri. Ya, inilah kesempurnaan kasih yang sempurna yang kedua di dalam perbuatan. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu, saya ulang sedikit supaya kita juga tidak lupa dalam hal ini. Kasih yang sempurna yang ketiga itu yang sudah kita sama-sama baca kemarin di dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ke-5 sampai yang ke-6. Kasih yang kalau
kasih yang sempurna itu ada di dalam kehidupan kita, kita bisa menuruti perintah Tuhan. Sama dengan kita sudah taat bisa melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Nah, itulah orang yang sempurna di dalam kasih. Sama dengan orang yang bisa menuruti segala perintah daripada Tuhan. Kurang satu saja belum sempurna. Kemarin saya sudah mengibaratkan tangan saya, jari ini 5. Kurang satu saja, biarpun semua pada berdiri semua, ya masih kurang satu, tidak sempurna. Tetapi kalau genap begini 5, baru dikatakan sempurna. Jadi makanya kemarin yang kita sudah sama-sama pelajari, sempurna di dalam kasih adalah orang yang sudah melakukan segala apa yang menjadi kehendak Tuhan. Nah, saya pinjam istilahnya Bapak Gembala, sampun purno. Istilahnya sampun purna, sudah menyelesaikan segala apa yang ditugaskan seperti Tuhan Yesus sampai harus naik di atas kayu salib. Sudah selesai. Dia sudah menggenapkan apa yang menjadi kehendak Bapa, perintah Bapa. Sampai taat sampai taat di atas kayu salib. Di atas kayu salib dia berkata, sudah selesai. Nah, inilah Bapak Ibu yang sudah saya sampaikan hari Rabu yang lalu. Sebenarnya saya ingin masuk satu langkah lagi, ayat pasal yang ke-6, tapi Tuhan masih tekankan di dalam ayat yang ini Bapak Ibu. Kalau saya tidak tekankan, wah Tuhan masih loh, kenapa harus loncat? Kan kamu belum masih menunjukkan bagaimana prosesnya untuk bisa menjadi sempurna. Secara global kemarin saya sudah menyatakan, secara umum saya sudah menyerahkan, tentunya untuk bisa menjadi sempurna saya sudah menggambarkan bagaimana kehidupan manusia ini. Tidak tiba-tiba langsung menjadi dewasa, tidak. Tetapi dimulai dari seorang bayi, bertumbuh menjadi seorang anak, balita, kemudian meningkat remaja, pemuda, bahkan sampai dewasa. Nah, itulah yang dinamakan dengan proses sampai menjadi sempurna yang diibaratkan sama kehidupan manusia ini. Nah, sekarang kita akan melihat tentang proses untuk menuju kasih yang sempurna ini. Tentunya saya akan memulai dari yang pertama, tingkat yang pertama, yaitu tadi orang yang tidak bersalah dalam perkataan itu. Dalam Yakobus 3 ayat yang kedua. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataan, dia adalah orang yang sempurna. Bagaimana bisa menuju ke sana? Tentunya melalui proses, tentunya juga melalui tahapan-tahapan. Tidak langsung bisa menjadi tidak bersalah dalam perkataan, tidak. Tetapi yaitu tadi, sama seperti kehidupan, mulai dari bayi, kemudian balita, remaja, pemuda, bahkan sampai dewasa. Demikian pula juga dengan tidak bersalah dalam perkataan adalah orang yang sempurna juga melalui proses tahapan-tahapan. Nah, sekarang kita akan lihat. Tentunya kita berpikir, loh, mana bisa Pak Hari. Nah, memang kalau kita lihat kenyataan atau realita daripada manusia itu sendiri, ya tentunya tidak bisa Bapak Ibu untuk sampai tidak bersalah dalam perkataan. Nah, kenyataannya bagaimana kehidupan manusia? Kok dia bisa sampai bisa tidak bersalah dalam perkataan? Nah, ternyata kehidupan manusia ini kita akan lihat bagaimana di dalam Yesaya pasal 6 ayat yang kelima Bapak Ibu. Yesaya pasal yang ke-6 ayat yang kelima. Yesaya pasal 6 ayat yang kelima. Lalu kataku, celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Hal ini disampaikan oleh seorang nabi besar, itulah Nabi Yesaya. Kita tahu bahwa Yesaya ini adalah nabi yang dipakai Tuhan luar biasa pada zaman 4 raja. Raja Yotam, Raja Usia, Yotam, kemudian Hizkia, terus satunya lagi saya lupa. Jadi 4 raja dia dipakai seorang nabi yang besar untuk bisa memberikan petunjuk atau nasihat kepada seorang raja. Bayangkan Bapak Ibu, seorang nabi yang besar saja yang dipakai Tuhan luar biasa. Bahkan di dalam Yesaya juga dikatakan bahwa Yesaya ini menubuatkan tentang seorang Mesias, itulah pribadi Yesus, juru selamat. Dia adalah orang yang luar biasa, dipakai Tuhan luar biasa. Tetapi dia menuliskan ini, celaka, aku binasa. Nah, seringkali
Kita bukan orang hebat seperti Yesaya. Seringkali kita tidak berkata seperti Yesaya. Seringkali kita menganggap perkataan kita selalu benar di hadapan orang lain. Tetapi berbeda dengan Yesaya ini. Sekalipun dia seorang nabi yang besar, yang dipakai Tuhan dalam 4 raja di kerajaan Yehuda, tetapi dia memiliki sikap yang luar biasa. Dia mengatakan, celaka, aku binasa, aku adalah orang yang najis bibir, bahkan tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Nah, inilah Bapak Ibu kenyataannya manusia. Jadi untuk bisa menuju ke arah kasih yang sempurna, tidak salah dalam perkataan ini. Ternyata manusia keadaannya yang seperti itu. Seorang nabi yang besar adalah orang Israel asli dikatakan. Tetapi dia punya sesuatu yang luar biasa di hadapan Tuhan. Dia mengakui keadaannya. Iya, bagaimana aku bisa sempurna padahal aku orang yang najis bibir. Dan dikatakan binasa, celaka, binasalah aku di situ. Nah, inilah Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Makanya Tuhan sendiri mengatakan, mengajarkan di dalam Matius pasal 5 ayat yang ke-48, haruslah kamu sempurna. Kata harus ini tidak bisa ditawar-tawar Bapak Ibu. Kata harus ini tidak bisa ditawar, harus dilakukan dengan sungguh-sungguh. Kurang satu saja Tuhan tidak mau kok, harus sempurna di dalam kasih yang sempurna, tidak bisa ditawar-tawar lagi. Jadi makanya kenyataannya ya seperti itu manusia. Manusia dalam keadaan yang najis bibir. Dan ini kalau dibiarkan terus Bapak Ibu, seperti apa yang dikatakan oleh Nabi Yesaya tadi, aku binasa. Betul itu terjadi. Nanti kita akan sama-sama lihat apa yang dikatakan oleh Nabi besar tadi itu. Kalau ini tidak sampai berubah dalam perkataannya, apa yang dikatakan Nabi Yesaya tadi pasti terjadi. Binasalah aku, pasti mengalami kebinasaan. Nah, Bapak Ibu, tadi kita sudah sama-sama membaca sendiri, inilah seorang nabi yang besar, bangsa Israel. Lah, bagaimana dengan kita? Di luar bangsa Israel, bangsa kafir ini. Maaf Bapak Ibu, bangsa kafir ini sekali lagi, waduh, tidak enak memang disebutkan. Tapi ya itulah bahasa Alkitab. Tidak apa-apa kita dengarkan, supaya kita bisa menyadari keadaan kita. Iya ya, orang seperti Nabi Yesaya saja mengatakan aku celaka, aku orang najis bibir. Bagaimana bangsa dengan di luar bangsa Israel, bangsa kafir ini? Coba kita akan lihat di dalam 2 Petrus pasal yang kedua, 2 Petrus pasal yang kedua ayat 2 ayat yang ke-21, pasal 2 ayat yang ke-21. 2 Petrus pasal 2 ayat yang ke-21. Karena itu bagi mereka adalah lebih baik jika mereka tidak pernah mengenal jalan kebenaran dan pada mengenalnya 2 Petrus pasal yang ke-21, 2 Petrus pasal 22 maaf. 2 Petrus pasal 2 ayat yang ke-22. Bagi mereka cocok apa yang dikatakan peribahasa yang benar ini, anjing kembali lagi ke muntahnya dan babi yang mandi kembali lagi ke kubangannya. Maaf permisi bicara Bapak Ibu. Di luar bangsa Israel, seorang nabi saja yang besar tadi mengatakan celaka, aku orang yang aku binasa, aku orang yang najis bibir. Bagaimana dengan kita bangsa di luar bangsa Israel, bangsa kafir? Maaf permisi bicara, saya ambil satu saja dari apa yang sudah kita baca tadi. Maaf, sama seperti anjing Bapak Ibu. Kita sama seperti perkataan kita, sama seperti perkataan anjing itu. Nanti kita akan sama-sama melihat. Kalau Nabi Yesaya mengatakan celaka aku yang najis bibir, bagi kita bangsa kafir, perkataan kita itu sama dengan perkataan anjing. Lidah kita sama seperti lidah anjing ini. Dan sebutan ini sekali lagi Bapak Ibu, ini juga sama disebutkan oleh pribadi Yesus, bukan perkataan saya, tapi juga apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus sendiri di dalam Matius pasal yang ke-15. Coba kita akan baca ke sana. Injil Matius pasal 15 ayat yang ke-26. Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Waduh, terlalu ngeri Bapak Ibu.
Kalau saya lihat, iya ya Tuhan, kalau Nabi Yesaya, nabi yang besar saja bisa mengatakan hal seperti itu, celaka Tuhan, aku binasa, aku orang yang najis bibir. Bagaimana dengan kita di luar bangsa Israel? Dikatakan tadi seperti bangsa anjing, maaf permisi bicara agak kasar, tapi ya memang inilah bahasa Alkitab, bahasa yang digunakan di luar untuk bangsa Israel. Kita adalah, maaf permisi bicara, kita adalah seperti anjing itu. Perkataan lidah kita seperti anjing itu. Jadi makanya Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, siapa kita? Kita hanya seperti anjing, mau mengatakan saya benar, perkataan saya tidak penting salah, tidak pernah salah. Waduh, nanti dulu Bapak Ibu. Ya inilah Alkitab mengatakan bahwa kita, maaf permisi bicara itu tadi, kita hanya seperti anjing. Perkataan kita hanya, lidah kita hanya digambarkan seperti anjing. Nah, kita akan sama-sama melihat bagaimana sih tabiatnya anjing ini, terutama lidahnya anjing ini. Kalau kita bisa mengetahui akan hal ini, kita bisa menyadari, kita juga akan bisa sama seperti Nabi Yesaya tadi itu. Iya, celaka aku Tuhan, celaka aku Tuhan, celaka aku Tuhan. Bagaimana sifat atau tabiat daripada anjing ini? Yang pertama Bapak Ibu, anjing ini yang tadi kita sudah membaca di dalam 2 Petrus pasal 2 ayat yang ke-22, menjilat muntah. Lidahnya anjing, maaf permisi bicara Bapak Ibu, menjilat muntah. Ya inilah perkataan-perkataan bangsa kafir ini, bangsa di luar bangsa Israel. Hanya perkataannya seperti anjing menjilat muntah. Ingat Bapak Ibu, muntah itu perkara yang menjijikkan. Saya teringat dulu pada waktu di rumah sakit, pada waktu kakaknya istri saya dulu dirawat di rumah sakit, di sebelah situ ada yang permisi tumpah-tumpah gitu. Waduh, begitu lihat tumpah-tumpah gitu itu, waduh, orang pada semburat semua, pada orang apa ya, ya jijik memang melihat kayak gitu itu. Melihat muntah tuh jijik. Tidak ada yang berani dari situ, bahkan sampai minggir semua sudah di situ. Ya itulah lidahnya bangsa kafir atau lidahnya anjing ini, suka menjilat muntah, sesuatu yang menjijikkan. Itulah yang tadi yang dikatakan oleh Nabi Yesaya, yang najis bibir. Celaka aku, orang yang najis bibir, seperti bangsa kafir lidahnya hanya menjilat muntah. Wah, terlalu ngeri Bapak Ibu. Ya memang kita akui, memang seperti itulah keadaan kita di luar bangsa Israel. Kita disebutkan seperti anjing, tidak patut. Aku hanya diutus hanya untuk domba-domba yang hilang dari umat Israel. Tidak patut melemparkan roti kepada anjing. Ya kitalah itu. Ya kitalah bangsa. Selalu perkataannya sama dengan, kalau boleh saya katakan, menjilat kembali ke muntahnya sama dengan mengulang-ulang dosa. Apa yang sudah dimuntahkan, kembali dijilat lagi. Apa yang sudah dimuntahkan dijilat lagi. Ya memang begitu. Sifat tabiatnya anjing itu begitu. Selalu mengulang-ulang dosa. Ya. Terutama di dalam perkataannya ini. Nah, mengulang-ulang di dalam perkataan, karena ini adalah tentang perkataan. Mengulang-ulang di dalam perkataannya, selalu diulang-ulang. Ya inilah sifatnya anjing. Menjilat muntah. Sesuatu yang kotor, menjijikkan. Sesuatu yang menjijikkan. Nah, bagaimana prakteknya Bapak Ibu? Tadi mengulang-ulang perkataan atau dosa perkataan tadi itu, yaitu mengulang-ulang dusta. Mengulang-ulang dusta. Berapa kali? Seringkali ya saya pernah saksikan. Saya juga tidak malu-malu juga menyaksikan ini. Ya, sudah jadi hamba Tuhan pun juga masih saja dusta. Walaupun maksud kita, tujuan kita adalah bercanda. Sama anak-anak ditanya, mau kemana Pak? Kok sudah jam segini mandi? Oh, mau ke Jakarta. Coba bayangkan bagaimana, padahal tidak ke Jakarta. Saya bilang ke Jakarta. Ya itulah anjing itu, selalu perkataannya mengulang-ulang dosa, padahal sudah ngerti firman Tuhan, padahal sudah tahu firman Tuhan. Perkataan dusta yang selalu diulang-ulang. Nah, inilah Bapak Ibu tentang tadi apa yang sudah saya katakan tadi itu. Seperti lidahnya anjing yang hanya menjilat muntah, kembali ke muntahnya sama dengan mengulang-ulang perkataan dusta, perkataan bohong.
Seringkali tanpa kita sadari juga begitu. Apalagi yang disadari, ya hati-hati. Apalagi yang disadari, hati-hati dalam hati. Yang tidak kita sadari saja sudah. Makanya dibutuhkan juga pribadi Roh Kudus yang mengingatkan. Iya ya, kalau kita sudah mungkin berbohong, Roh Kudus yang mengingatkan kita. Iya ya, kenapa tadi saya bisa berbohong seperti itu? Kenapa saya bisa berdusta seperti itu? Kita membutuhkan Roh Kudus dalam hal ini. Makanya itu Bapak Ibu Saudaraku dikasihi Tuhan, ya inilah tadi yang dikatakan tadi itu. Tabiatnya anjing, lidahnya anjing itu hanya menjilat muntah, mengulang-ulang perkataan-perkataan dusta tadi itu, bohong tanpa disadari maupun juga tanpa kita sadari juga, selalu diulang-ulang. Kemudian bukan hanya seperti itu, perkataan menjilat muntah ini, maaf permisi bicara Bapak Ibu, saya dulu juga pernah lakukan ini, sering, bahkan juga tanpa kita sadari juga pernah berbuat itu, terutama yang sudah berumah tangga, yang sudah menikah ini. Perkataan apa itu? Seperti muntah, menjijikkan, perkataan-perkataan porno. Waduh, kalau menjurus perkara-perkara itu, waduh, sampai cekakaan loh, betul Bapak Ibu. Saya pernah alami sendiri. Pada waktu dulu saya belum mengerti firman Tuhan juga, saya pernah katakan juga itu juga. Kalau sudah penjurus dengan perkataan-perkataan seperti itu, waduh, senangnya minta ampun, bisa sampai datang rupung sama orang di situ ngomong, sudah tidak pernah bisa dibendung lagi sudah. Itu betul terjadi hal itu. Bahkan sampai jadi hamba Tuhan pernah juga kepelecuk seperti itu juga. Jadi tidak main-main perkataan seperti itu Bapak Ibu. Ya inilah tadi itu seperti tabiatnya anjing, lidahnya anjing ini hanya menjilat muntah, kembali menjilat muntah, mengulang-ulang perkataan dusta, perkataan bohong, dan juga hal-hal yang tidak baik, yang najis. Wah, ngeri Bapak Ibu. Makanya bersyukur saat ini firman Tuhan bisa mengoreksi keadaan kita. Iya Tuhan, saya masih juga seperti itu. Sekalipun saya sebagai hamba Tuhan, saya juga sering seperti itu. Ya inilah pentingnya kita mendengarkan firman Tuhan, terutama di dalam PA, semakin hari kita mendalami Alkitab supaya kita bisa mengerti semakin dalam lagi. Bukan untuk menambah wawasan, namanya mendalami itu mendalami supaya kita bisa tambah kuat di dalam Tuhan. Firman Tuhan dibukakan rahasianya, semakin hari semakin dibukakan, semakin dalam digali, sehingga kita semakin mengerti, semakin kuat iman, pengharapan, kasih kita kepada Tuhan. Ya inilah sifat tabiatnya anjing tadi itu, yang kembali menjilat muntah, perkara yang jijik, perkara yang najis. Kalau anak Tuhan, pelayan Tuhan, bahkan hamba Tuhan seperti saya ini, masih menjilat muntah seperti anjing, maaf permisi bicara Bapak Ibu, kita akan baca di dalam Wahyu pasal 3 ayat 15 sampai yang ke-15. Wahyu pasal 3 ayat 15 sampai yang ke-16. Aku tahu segala pekerjaanmu luar biasa. Engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi jika engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Maaf permisi bicara Bapak Ibu. Kalau sebagai anak Tuhan, orang yang percaya kepada Tuhan, notabene-nya tapi dalam tanda kutip, dikatakan juga pelayan Tuhan, imam-imam Tuhan yang melakukan, mengerjakan atau yang melayani pekerjaan Tuhan, bahkan sampai hamba-hamba Tuhan seperti saya hanya mengulang-ulang dosa, mengulang perkataan-perkataan yang najis tadi itu, yang menjijikkan tadi itu. Maaf permisi bicara, hanya seharga muntah, hidupnya hanya seharga muntah Bapak. Waduh, ngeri Bapak Ibu. Siapa yang mau dikatakan seharga muntah? Orang tidak mau dianggap muntah, menjijikkan. Menjijikkan bagi semua orang. Bayangkan, hanya seharga muntah, orang akan minggir semua. Akan orang menghindar daripada kita. Dan yang kedua Bapak Ibu, akan dimuntahkan dari mulutnya Tuhan. Sama dengan keluar dari tubuh Kristus. Keluar dari tubuh Kristus. Sesuatu yang hal yang mengerikan Bapak Ibu. Ya inilah sifatnya, tabiatnya bangsa kafir. Lidah anjing yang hanya menjilat muntah. Kembali dalam perkataan-perkataan yang
dusta, bohong, kemudian perkataan-perkataan yang waduh menjijikkan, porno dan lain sebagainya. Ayo biarlah kita dikoreksi saat ini. Kalau ada seperti ini, stop, sudah, berhenti. Berhenti, stop. Kita kembali untuk diajar oleh Tuhan, bisa sampai menuju ke arah kasih yang sempurna, terutama di dalam perkataan. Sampai bisa berkata seperti Tuhan Yesus di atas kayu salib, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Itu perkataan yang sempurna di dalam kasih. Semoga Bapak Ibu bisa mengerti dalam hal ini. Kemudian sifat tabiat atau lidah anjing yang kedua, Bapak Ibu. Tadi lidah anjing yang pertama hanya menjilat muntah. Kemudian yang kedua, kita akan baca di dalam Lukas pasal yang ke-16, Injil Lukas pasal yang ke-16, ayat yang ke-21. Lukas pasal 16 ayat yang ke-21. Dan menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu, malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Tentunya saudara tahu ceritanya ini, Lazarus yang miskin, dia minta kepada ada orang yang kaya, dia tidak dikasih, malah dia tidak akhirnya datang anjing-anjing itu menjilat boroknya Lazarus ini. Ini ceritanya seperti itu. Nah, yang saya ambil tadi adalah itu tadi, sifat tabiat dari lidahnya anjing itu. Bagaimana? Kalau tadi menjilat muntah, saat ini menjilat borok, Bapak Ibu. Borok yang dijilat. Waduh, ini tambah ngeri lagi. Tadi menjilat muntah, sekarang menjilat borok. Borok itu Bapak itu tahu ya, borok itu kalau sudah daging luka ini, apalagi kalau sudah luka kena infeksi bakteri, ya itu mulai terjadi luka gitu. Wah, kalau sudah ini dibiarkan lama-lama baunya sudah membusuk, nah enak ini sudah. Baunya membusuk, nah enak. Nah itu, jadi anjing itu ya, itu yang suka lidahnya itu, yang disukai oleh lidahnya itu, hanya menjilat borok. Borok itu yang dijilat, Bapak Ibu. Waduh, borok itu berbicara tentang kotor, ya, sebab di situ banyak bakteri-bakterinya, di situ kotor di situ. Dan borok itu juga tadi saya katakan tuh berbicara tentang bau. Ya itulah perkataan-perkataan, maaf permisi bicara ya, anjing tadi itu, lidahnya itu menjilat borok sama dengan perkataan-perkataan yang kotor, perkataan-perkataan yang bau gitu. Perkataan-perkataan yang bau tanpa kita sadari, tanpa kita sadari atau juga kita sadari juga. Ya inilah Bapak Ibu tentang lidah anjing yang suka menjilat borok tadi. Nah, prakteknya bagaimana suka menjilat borok ini? Borok itu berbicara tentang kotor, bau. Nah, itu berbicara tentang Efesus pasal 4 ayat yang ke-29. Efesus pasal yang ke-4 ayat yang ke-29. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Jadi bagaimana prakteknya lidah menjilat borok ini, menjilat sesuatu yang kotor ini? Ya itulah perkataan-perkataan kotor, perkataan-perkataan kotor itu. Waduh, Pak Adi, kalau di Surabaya perkataan kotor itu sudah jadi kebiasaan. Wah, kalau sudah ngomong kotor, di Surabaya itu sama seperti teman. Nah sekarang kalau kita ngomong seperti itu, ya lihat hati nurani kita sendiri. Coba kita lihat hati nurani kita sendiri. Lu bagaimana seorang anak Tuhan? Bagaimana seorang imam Tuhan? Bagaimana seorang hamba Tuhan mau bisa berkata seperti itu? Perkataan kotor. Seharusnya kan berbeda. Kalau menurut perkataan mereka, oh biasa untuk pertemanan, kata pertemanan. Lah sekarang cek dengan hati nurani kita sendiri. Apa pantas kira-kira? Lah kita memiliki hati nurani, sekarang kita cek dengan hati nurani kita sendiri. Apa pantas kira-kira orang bisa berkata seperti itu? Nah itu Bapak Ibu, itulah anjing yang suka menjilat borok tadi. Perkataannya kotor, wah sudah biasa. Waduh, kalau Bapak Ibu ngeri saat ini. Saya punya tetangga dulu itu di rumah, saya juga sering saksikan. Pada itu kalau sudah marah bertengkar sama istri sama anaknya, waduh,
bahasanya sudah keluar semua. Maaf ya, sekopencuk, iwak jaran, waduh sudah terbiasa itu sudah. Bayangkan lu, orang Kristen loh. Lu bagaimana seperti itu? Sudah terbiasa mereka seperti itu. Oh sudah biasa loh. Coba bayangkan, kita punya hati nurani. Bagaimana? Pantaskah kita ngomong seperti itu? Nah inilah memang lidah anjing itu, suka menjilat kotor. Waduh, perkataannya kotor. Kalau sudah marah, kalau sudah ini emosi, kalau sudah itu, waduh keluar semua sudah. Bahasanya itu, kata mengumpat, kata apa saja, bahkan sampai seluruh kebun binatang keluar semua sudah. Seluruh kebun binatang bisa keluar semua. Ya inilah perkataan anjing, suka menjilat sesuatu yang kotor. Perkataannya tuh kotor. Waduh, kasar lagi. Bayangkan Bapak Ibu. Makanya sekali lagi, ya inilah, kembali lagi kepada hati nurani kita. Kita sudah memiliki hati nurani. Makanya cek dengan hati nurani kita sendiri. Semoga Bapak Ibu bisa mengerti dalam hal ini. Nah inilah Bapak Ibu, prakteknya seperti anjing tadi itu, yang menjilat borok, yang kotor, bau. Waduh, kalau sudah bau Bapak Ibu, saya punya anjing pernah pas lihat saya di depan gitu, dia ngancelap ke saya itu, apa tuh ngancelap, bahasa Indonesianya ngancelap. Dia naik kayak itu, kemudian tanpa saya sadari, dia pas lagi mengangkat mulut, nah, keluar nafasnya, waduh baunya minta ampun memang. Ya itulah, memang anjing itu seperti itu Bapak Ibu. Perkataannya tuh wow. Perkataannya bau, tadi menjijikkan, sekarang bau. Menjijikkan sekarang bau kayak gitu. Nah, inilah kalau tabiatnya bangsa kafir itu. Perkataannya waduh kotor dan bau. Ini kalau dibiarkan Bapak Ibu, ya otomatis sekali lagi tidak ada orang yang bisa dekat-dekat kepada kita, menjauh bahkan sampai ya itu tadi, bukan hanya jijik tadi itu, bahkan sampai bau dihindari oleh orang lain. Makanya supaya kita bisa mengerti tentang lidah anjing tadi, menjilat muntah, menjilat borok. Dan yang ketiga Bapak Ibu, di dalam 1 Raja-Raja pasal 21, 1 Raja-Raja pasal yang ke-21 ayat yang ke-19. Katakanlah kepadanya, demikianlah, beginilah firman Tuhan, engkau telah membunuh serta merampas juga. Katakan pula kepadanya, beginilah firman Tuhan, di tempat anjing telah menjilat darah Nabot, di situ jugalah anjing akan menjilat darahmu. Nah inilah lidahnya anjing itu. Tadi menjilat muntah, yang kedua menjilat borok, dan yang ketiga menjilat darah. Waduh ngeri ini Bapak Ibu. Kalau dibiarkan lidah anjing ini, perkataan-perkataan bangsa kafir seperti lidah anjing tadi itu, yang menjilat darah tadi, menjilat darah Nabot, darah orang yang tidak salah ini. Nabot ini orang yang tidak salah ini, karena Bapak Ibu sudah tahu ceritanya ini. Tentunya saya tidak masuk dalam hal itu, karena Bapak Gembala juga pernah menyampaikan hal ini tentang Nabot ini, tentang bagaimana Isabel merampas tanahnya itu. Jadi anjing itu menjilat darah, terutama darah orang yang tidak bersalah, darah Nabot. Waduh terlalu ngeri Bapak Ibu. Ini terlalu ngeri. Anjing menjilat darah. Nah, menjilat darah orang yang tidak salah ini. Nah, prakteknya bagaimana? Itu di dalam Efesus pasal 5 ayat yang keempat. Efesus pasal 5 ayat yang keempat. Demikian juga perkataan kotor yang kosong atau yang sembrono, karena hal-hal itu tidak pantas, tetapi sebaliknya ucapkanlah syukur. Tadi perkataan kotor sudah, baikkan menjilat borok. Nah tadi perkataan menjilat darah tadi, terutama orang yang tidak salah, darah Nabot tadi itu, ya inilah perkataan-perkataan yang kosong, perkataan-perkataan yang sembrono. Perkataan kosong dan perkataan yang sembrono. Perkataan kosong itu bagaimana? Itu dijelaskan di dalam ayat 6 sampai yang ke-7. Ini perkataan-perkataan kosong. Janganlah kamu disesatkan orang dengan kata-kata hampa atau kata-kata kosong tadi. Karena hal-hal yang demikian mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Sebab itu janganlah kamu berkawan dengan mereka. Jadi kata-kata yang tadi, kata-kata kosong tadi itu, kata-kata yang hampa, itulah kata-kata yang menyesatkan, kata-kata yang menjerumuskan Bapak Ibu.
Hati-hati Bapak Ibu. Seringkali kita sebagai hamba Tuhan kalau menyampaikan firman yang benar dibilang tidak punya kasih, tidak boleh bercerai, tidak punya kasih, tidak, belum jadi saya sih, coba jadi saya. Lah, firman Tuhan sudah menjelaskan sejak semula, tidak seperti itu. Tidak boleh cerai lah. Firman, kalau seorang gembala menyampaikan tentang kebenaran firman, kalau tidak sesuai dengan dia, ya dibilang tidak punya kasih. Tapi yang menjerumuskan, wah ini hamba Tuhan yang punya kasih. Nah, ini kata-kata kosong ini. Kata-kata kosong adalah kata-kata yang menyesatkan, kata-kata yang menjerumuskan. Oh boleh cerai, tidak apa-apa. Alkitab sudah menyatakan tidak boleh. Cerai di situ tidak boleh. Nah, kita kan diibaratkan kepala dan tubuh. Kalau terpisah ya mati sudah di situ. Itu saja. Rumusnya ya itu saja sudah. Kepala dan tubuh tidak bisa dipisah. Kalau pisah bagaimana ya mati. Ataupun maksa mungkin. Maksa, oh harus cerai, silahkan cerai. Tapi ingat, kalau sudah cerai jangan kawin lagi. Tetapi bagaimana dengan kata-kata hampa? Kata-kata yang menyesatkan. Oh boleh, silahkan kamu kawin lagi. Kamu kan masih muda, daripada kamu berzinah, ya tidak apa-apalah. Ayo tidak apa-apa. Itu kata-kata kosong. Itu kata-kata menjerumuskan itu. Tapi seringkali dibolak-balik. Kalau orang menyatakan kebenaran, wah tidak punya kasih. Justru yang menyesatkan, justru yang menjerumuskan, itu yang tidak punya kasih. Saya berani tegaskan dalam hal ini, Bapak Ibu. Semoga kita bisa mengerti dengan sungguh-sungguh. Nah, seringkali dibolak-balik. Yang menyatakan kebenaran tidak punya kasih. Tapi yang menjerumuskan, wah ini yang punya kasih. Pendeta yang punya kasih. Coba bayangkan Bapak Ibu. Ya inilah memang anjingnya tadi. Suka menjilat darah. Kata-katanya kosong, menyesatkan, menyerumuskan orang-orang yang benar tadi itu. Hanya untuk disesatkan tadi itu. Makanya tadi disebutkan ayat 7. Sebab itu janganlah kamu berkawan dengan dia. Jangan dimusuhi, jangan berkawan saja sama dia. Nah begitu. Apa yang tidak sesuai dengan Alkitab disampaikan, walaupun dia seorang, maaf, punya pendidikan yang tinggi, profesor, dokter, tapi kalau tidak sesuai dengan Alkitab, ya sudah, jangan dimusuhi, tinggalkan saja, tidak usah didengar. Nah begitu. Tapi kan ukurannya tolak ukur kita kan Alkitab. Kalau tidak sesuai dengan Alkitab, loh kenapa? Kan begitu. Semoga kita bisa mengerti. Nah inilah anjing. Inilah yang suka menjilat darah orang yang tidak bersalah, hanya untuk menyesatkan orang-orang yang benar tadi. Nabot itu orang yang tidak salah, sama dengan orang yang benar, disesatkan seperti itu dan menjerumuskan. Hati-hati, makanya jaga lidah kita ini supaya jangan kosong, jangan hampa. Jangan kosong, jangan hampa, hanya untuk menyesatkan dan menjerumuskan orang di situ. Dan yang kedua tadi sembrono, kata-katanya sembrono. Kata-kata sembrono itu tanpa dipikir sudah, tidak dipikir, tidak ngomong, asal ngomong saja, asbun sudah istilahnya, asal bunyi, asal ngomong, tidak dipikir ngomongnya ini nanti membuat orang sakit hati atau tidak peduli. Ya itulah yang kata-kata sembrono, tanpa dipikir panjang lagi, asal ngomong saja sudah. Dengan gosip, waduh bayangkan Bapak Ibu, kalau sudah digosipkan, kalau sudah difitnah, waduh sudah, itu mematikan orang lain. Itu sudah mematikan orang lain Bapak Ibu. Ya, ini yang betul-betul kita harus mengerti dengan sungguh-sungguh. Nah, kalau sudah difitnah Bapak Ibu, bayangkan, belum tahu saja, kalau misalkan, kalau mungkin Bapak Ibu tidak kenal saya, mungkin ada orang lain sini sebelum saya masuk ke sini, oh siapa yang mau ke sini nanti? Hari itu loh, orangnya jahat itu gini-gini. Begitu saya masuk, Bapak Ibu sudah tawar lihat saya. Jangankan mau dengar perkataan saya, lihat saya saja sudah tawar di situ. Nah, inilah kata-kata tadi itu, yang sembrono tadi itu. Tanpa kita ketahui, kita makan saja di situ. Nah, akhirnya membuat itu tadi, orang yang difitnah, orang yang digosipkan itu, waduh sama dengan mematikan sudah di situ. Kata-kata yang sembrono sama dengan mematikan orang lain. Sudah mati dia sudah di situ, sudah mau apa sudah di situ. Inilah kata-kata sembrono tadi itu, tanpa dipikir panjang, gosip, fitnah, waduh justru ini yang paling disukai Bapak Ibu. Kalau orang sudah berkata gosip, waduh biar 1 jam, 2 jam, 3 jam tidak terasa, malah senang, malah dengar. Wah kurang, malah kalau bisa kurang. Coba kalau dengarkan firman,
1 jam saja sudah mulai rusak, sudah tidak tahan duduknya. Lihat jam bolak-balik, lama sekali, apa lama. Kalau dengerin gosip, dengerin fitnah, wah senangnya minta ampun, biar berjam-jam masih kurang. Tapi dengar firman Tuhan, waduh, mulai sudah rusak, sudah duduknya tidak karu-karuan, pindah sana, pindah sini. Lihat jam, udah tidak senang, lama sekali jamnya. Dibilang apa dengerin firman jam kayak lihat bioskop India loh. Saya pernah dengar seperti itu. Bayangkan kalau lihat bioskopnya India senang 3 jam 4 jam. Heran kalau dengar firman Tuhan tidak senang. Lo bagaimana? Ya inilah Bapak Ibu yang terjadi betul-betul. Jadi inilah kata sembrono Bapak Ibu, seperti menjilat muntah tadi itu, mematikan orang lain. Dan yang ketiga Bapak Ibu, kata-kata yang menjilat atau menjilat darah Nabot ini, darah orang yang tidak bersalah, itu di dalam Wahyu itu tadi ya. Yang pertama perkataan kosong, perkataan yang menyesatkan, menjerumuskan. Yang kedua sembrono, gosip, fitnah. Dan yang ketiga Bapak Ibu, itu di dalam Wahyu pasal yang ke-13. Wahyu pasal yang ke-13 ayat 5 sampai yang ke-6. 13 ayat 5 sampai yang ke-6. Dan kepada binatang itu diberikan mulut yang penuh kesombongan dan hujat. Kepadanya diberikan juga kuasa untuk melakukannya 42 bulan lamanya, mulutnya antikris. Lalu ia membuka mulutnya untuk menghujat Allah, menghujat namanya dan kemah kediamannya dan semua mereka yang diam di surga. Nah, menjilat darah ini sama seperti mulutnya antikris. Itulah sombong. Berbicara tentang kesombongan. Kesombongan ini tadi berbicara sembrono tadi mematikan orang lain. Nah, kata sombong di sini, kata-kata yang sombong itu mematikan dirinya sendiri, Bapak Ibu. Mematikan dirinya sendiri. Tadi mematikan orang lain, tapi sekarang mematikan dirinya sendiri. Mulutnya antikris yang hanya dibinasakan nanti di dalam lautan api yang menyala-nyala. Nah, setan mulutnya penuh dengan kesombongan. Lucifer, kalau saudara baca di dalam Yesaya itu, aku, sombong. Sombongnya. Dia lebih tinggi daripada Tuhan. Nah, itulah mulut kesombongan yang mematikan dirinya sendiri. Dan menjilat darah sama dengan menghujat tadi itu. Menghujat tadi itu. Apa yang dihujat? Yang dihujat tadi itu. Lalu ia membuka mulutnya menghujat Allah. Allah dihujat. Waduh, ini juga sudah terlalu ngeri kalau sudah menjilat darah. Mulut kalau lidah sudah menjilat darah itu, mematikan orang lain sampai mematikan dirinya sendiri. Menghujat Allah dihujat. Kemah kediamannya. Waduh, kemah ini berbicara tabernakel dihujat habis-habisan. Wah, tak penting itu tabernakel. Apa itu tabernakel? Padahal tabernakel adalah surga yang dibukakan kepada Musa untuk dibuat di bumi. Oh, itu yang dihujat. Pengajaran tabernakel dihujat. Tidak perlu tabernakel. Waduh, tidak penting tabernakel. Loh, padahal tabernakel itu adalah miniatur surga yang harus dibuat di bumi supaya di bumi seperti di surga. Itu yang dihujat. Kemah tabernakel itu yang dihujat. Hati-hati kalau mulut sudah menjilat atau lidah sudah menjilat darah. Kemudian orang-orang yang semua mereka yang tinggal di surga, orang-orang yang benar, orang-orang yang suci, waduh, dihujat semua sudah. Dihujat semua sudah. Tidak perlu pakai itu, tidak perlu pakai itu. Waduh, sudah dihujat habis-habisan. Ya inilah tadi dikatakan menjilat darah tadi itu. Perkataan-perkataan yang kosong, hampa, menyesatkan, menjerumuskan, sembrono, gosip, fitnah dan lain sebagainya hanya untuk mematikan orang lain. Kemudian sombong, hujat, mematikan dirinya sendiri. Waspada Bapak Ibu. Ayo dikoreksi mulut kita, lidah kita. Apa lidah kita seperti anjing saat ini? Biarlah kita betul-betul seperti yang Tuhan Yesus ajarkan. Haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu sempurna. Terutama di dalam perkataan kita mempunyai kasih yang sempurna seperti Yesus. Semoga kita bisa mengerti dalam hal ini. Nah, tadi saya berbicara tentang prosesnya bagaimana. Tidak tiba-tiba langsung bisa seperti Yesus. Tidak. Harus ada tahapan-tahapannya. Seperti apa yang sudah tadi saya sampaikan dari awal tadi ini. Nah, sekarang bagaimana prosesnya atau tahapannya?
kembali ditinjau dari tabernakel. Sebab tabernakel inilah miniaturnya surga. Surga yang harus dibuat di bumi. Polanya surga yang harus sesuai dengan pola surga. Kalau kita ingin masuk surga ya harus sesuai dengan polanya surga. Makanya saya bersyukur bisa mengenal tabernakel. Dulu saya tidak ngerti memang Bapak Ibu. Sebelum saya masuk sekolah Alkitab dulu tidak ngerti tabernakel. Memang saya dulu pernah bergereja di Firmanyu di mana di Denpasar sana itu, yang mengajar pada waktu itu saya masuk kaum muda, diajar juga tabernakel, tapi ya tidak ngerti saya itu. Padahal ya tiap Sabtu diajar tabernakel, tapi ya tidak mengerti. Tapi ya bersyukurlah Tuhan sampai bukakan tentang tabernakel. Itulah polanya surga. Supaya kita bisa masuk ke dalam surga, harus sempurna seperti Bapa kita sempurna. Sebab orang yang sempurna tadi yang dalam doa tadi itu, kehidupan yang sempurna itu kehidupan yang layak untuk bisa menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali di awan-awan yang permai. Kalau tanpa itu kita tidak akan bisa sampai ke sana. Makanya harus melalui tahapan prosesnya. Kembali kita akan baca proses untuk bisa menjadi sama sempurna di dalam kasih, terutama di dalam perkataan. Kita akan baca yang proses yang pertama. Kita akan baca di dalam Keluaran pasal 13 ayat yang ke-13. Keluaran 13 ayat yang ke-13. Tetapi setiap anak keledai yang lahir terdahulu kau tebuslah dengan seekor domba. Atau jika engkau tidak menebusnya, engkau harus mematahkan batang lehernya. Tetapi mengenai manusia, setiap anak sulung di antara anakmu laki-laki haruslah kau tebus. Ingat Bapak Ibu, tadi Tuhan sudah menunjukkan kepada kita siapa kita, sebenarnya jati diri kita. Kita bukan orang Israel secara jasmani. Kita bukan keturunan orang Israel. Kita itu tadi ingat ya, kita itu adalah bangsa anjing kita. Sebutannya di luar bangsa Israel ini banyak. Di dalam terjemahan baru tadi bisa disebutkan anjing, di dalam terjemahan lama tadi disebutkan keledai. Kalau saudara baca di dalam Hakim-Hakim di situ ya, Hakim-Hakim pasal 15 ayat yang ke-14 di situ tuh, Simson akan kubunuh dengan rahang keledai, bangsa keledai itu. Itu bangsa Filistin, menunjuk bangsa Filistin, bangsa di luar bangsa Israel itu. Itulah sebutan untuk bangsa di luar bangsa Israel, bangsa kafir. Disebutkan anjing, disebutkan keledai juga, disebutkan babi, disebutkan apa saja di situ. Itu sebutannya untuk bangsa kafir di situ. Nah, bagaimana dengan keledai atau bangsa kafir tadi? Bangsa keledai tadi itu kalau tidak ditebus dengan anak domba, hanya untuk dipatahkan batang lehernya, hanya untuk binasa, celaka aku binasa, seperti Yesaya, bangsa Israel tadi. Kalau tanpa ada penebusan di situ, hanya untuk dipatahkan batang lehernya, khususnya bangsa kafir, khususnya bangsa anjing ini, yang suka menjilat muntah, suka menjilat borok, suka menjilat darah tadi. Kalau tanpa ditebus, hanya untuk dipatahkan batang lehernya, makanya harus ditebus dengan darah anak domba. Siapa darah anak domba? Menunjuk kepada pribadi Yesus. Itu prosesnya tabernakel di dalam halaman. Kalau kita tahu di dalam halaman, itulah berbicara tentang halaman, ada pintu gerbang, percaya Yesus di situ, satu-satunya sebagai juru selamat kita yang bisa memperdamaikan dosa. Kemudian di dalam halaman ada mezbah korban bakaran. Saya tadi memberikan penataran kepada Matthew yang nanti akan dibaptisan air, bagaimana tentang syaratnya untuk dibaptis, harus percaya Yesus, bertobat, mati bagi dosa. Halaman itu di situ, mati bagi dosa di situ. Ya, itu berbicara tentang korban Kristus, dengan darahnya kita ditebus, lewat kita percaya dan bertobat, baru kita mengalami penebusan dengan darah Yesus di situ. Dan setelah mati dikuburkan, dibaptis dalam baptisan air, mati bersama dengan kematian Yesus di situ, baru memperoleh kelepasan dari anjing yang suka menjilat muntah, dari anjing yang suka menjilat borok, sampai anjing yang menjilat
darah itu. Kembali kita baca di dalam Yesaya pasal 6 ayat 5 sampai yang ke-7. Yesaya pasal yang ke-6 ayat 5 sampai yang ke-7. Lalu aku berkata, celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam, pribadi Yesus. Tetapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku. Di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit dari atas mezbah. Lalu ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Cara yang pertama melalui tahapan dalam tabernakel, harus melalui halaman. Itu pola kerajaan surga yang kita sama-sama di dalam pengajaran tabernakel. Nah, inilah Bapak Ibu satu-satunya cara tidak bisa keluar dari situ. Sama seperti Yesaya tadi itu, harus disepit dengan bara untuk dilepas, taruh di dalam bibirnya di situ. Maka tadi dikatakan, lihat, menyentuh, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Lewat kita percaya, lewat kita bertobat, mati dikubur, baru kita bangkit bersama dengan kehidupan Yesus, bersama dengan kehidupan baru bersama dengan pribadi Yesus. Dan ada Roh Kudus yang bisa memberikan kehidupan surgawi bagi kita. Nah, inilah Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang kita harus melalui tahapan pertama. Itu seperti yang terjadi di dalam Matius pasal 15. Itu perempuan Sirofenesia yang dikatakan anjing oleh Yesus tadi. Matius pasal 15 ayat yang ke-24 sampai yang ke-25. Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan, tolonglah aku. Seperti sepit tadi itu, seperti Yesaya yang mengalami bara yang ditaruh di dalam mulutnya. Dan seperti anjing tadi itu, yang mendekat kepada pribadi Yesus, percaya, bertobat, mati bagi dosa, dan dikubur dalam baptisan air, hidup baru bersama dengan Tuhan Yesus, maka ada pengampunan dosa. Lihat, dosamu sudah diampuni. Nah, ini sesuai dengan pola kerajaan surga. Dan di situ ada Roh Kudus di situ. Ada Roh Kudus di dalam halaman, di situ ada pintu yang kedua, pintu kemah. Itulah berbicara kita sudah hidup baru bersama dengan Roh Kudus, hidup dalam urapan Roh Kudus. Nah, kita sudah tidak lagi memiliki lidah anjing di situ, yang suka menjilat muntah, suka menjilat borok, bahkan suka menjilat darah. Sudah dilepaskan dari lidah anjing tadi. Sudah berubah lidah kita. Sudah berubah lidah kita. Nah, semoga Bapak Ibu bisa mengerti. Kemudian tahapan yang kedua Bapak Ibu, kembali di dalam Matius ini 15 ayat yang ke-26, ayat yang ke-26 sampai yang ke-27. Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak yang melemparkannya kepada anjing. Kata perempuan itu, benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Nah, sekarang kalau sudah dari halaman, apa berhenti sampai di halaman? Ternyata tidak, harus meningkat lagi untuk menuju ke kesempurnaan. Harus melalui tahapan yang kedua. Itulah ruangan suci di situ. Beda sudah. Tadi anjing suka menjilat muntah, borok, menjilat darah. Tetapi kalau meningkat lagi di dalam ruangan suci, berbeda lagi yang dijilat tadi. Apa yang dijilat tadi? Dia mulai bisa menjilat remah-remah roti. Luar biasa Bapak Ibu. Luar biasa. Tadi lidah yang suka menjilat begitu, tetapi sekarang bisa menjilat remah-remah roti yang jatuh dari meja tuannya. Ini berbicara dalam ruangan suci, khususnya terkena dalam meja roti sajian, dalam pendalaman Alkitab.
remah-remah roti adalah remah-remah yang dipecah-pecahkan. Ya, inilah ayat menerangkan ayat. Ayat satu diterangkan ayat yang lain, seperti dipecah-pecahkan ayat-ayatnya itu. Dia mulai gemar. Dia mulai gemar untuk bisa makan remah-remah roti yang jatuh dari meja tuannya, dari meja roti sajian. Dia maksud pertama dari meja, dari makan roti itu dari dijatuhkan dari meja tuannya, dari orang-orang Israel yang tidak mau firman penginjilan. Nah, firman penginjilan itu, oh, Yesus bukan Mesias, anaknya tukang kayu itu, nah, begitu. Sehingga remah-remah roti itu, Injil keselamatan bisa sampai kepada bangsa-bangsa lain. Nah, itulah bangsa saya dan saudara. Karena itu tadi yang dijatuhkan anak-anak yang tidak mau makan remah roti, yang dijatuhkan untuk anak-anak, tapi anak-anak tidak mau, sehingga dijatuhkan dari meja tuannya, sehingga anjing bisa makan di situ. Nah, sekarang meningkat lagi di dalam ruangan suci tadi di situ. Anjing itu mulai bisa menjilat remah-remah roti tadi. Anjing roti yang seharusnya untuk bangsa Israel, tapi bangsa Israel tidak mau, sehingga tiba giliran untuk bangsa Israel untuk bisa menikmati remah-remah roti. Nah, lidahnya sudah berbeda, sudah bisa makan remah-remah roti. Ayat dari firman Tuhan yang dibukakan rahasianya. Nah, seperti saat ini firman Tuhan dibukakan rahasianya, kita bisa makan itu. Nah, itulah lidahnya yang sudah diubahkan oleh Tuhan. Sudah berbeda, Bapak Ibu. Ya, sudah bisa makan remah-remah roti. Ya, bisa makan remah-remah roti lewat meja roti sajian, sama dengan lewat pendalaman Alkitab. Remah-remah roti itu juga berbicara tentang korban Kristus. Nah, makanya seharusnya di dalam pendalaman Alkitab harus ada perjamuan suci. Itu berbicara tentang korban Kristus, tubuh-tubuh Kristus yang dipecah-pecahkan, dan ada korban curah, itu berbicara tentang darah Yesus, tentang perjamuan suci. Ya, jadi lewat situ lidah anjing tadi itu mulai gemar untuk menjilat remah-remah roti. Sudah beda sekarang, sudah beda mulutnya. Inilah Bapak Ibu Saudaraku dikasih oleh Tuhan, tahapan yang kedua, lidahnya mulai disucikan. Lidahnya mulai disucikan. Tidak ada lagi perkataan-perkataan dusta, tidak ada lagi perkataan-perkataan yang menjijikkan, tidak ada lagi di situ. Hanya perkataan-perkataan suci tadi yang menasehati, yang memberikan penghiburan, yang membangun dan lain sebagainya. Dan tidak ada lagi kata-kata yang kotor, sembrono tadi itu. Tidak ada lagi di situ. Katakannya sudah bisa mengucap syukur di hadapan Tuhan. Seperti tadi yang kita sudah baca tadi. Pakailah kata untuk selalu bisa mengucap syukur kepada Tuhan. Ini lidah yang betul-betul disucikan. Lidah dari anjing tadi itu. Lidah dari anjing bisa mengucap syukur, bisa menasihati orang lain, bisa membangun orang lain tadi di situ. Dan yang ketiga, Bapak Ibu, meningkat sudah lagi. Tadi dalam ruangan suci, sampai akhirnya masuk di dalam ruangan maha suci. Lah, sudah. Kalau sudah masuk di dalam ruangan maha suci, Bapak Ibu, seperti yang Tuhan Yesus ajarkan, haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu sempurna. Menunjuk kepada pribadi Yesus pada waktu dia ada di dunia. Bagaimana? Pada waktu mengalami salib dia. Ya, Matius pasal 5 ayat yang ke-44, kembali ke sana. Matius pasal 5 ayat yang ke-44. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Nah, inilah kasih yang sempurna di dalam perkataan tadi. Wah, luar biasa Bapak Ibu. Tidak salah dalam perkataan. Ada kasih yang sempurna, bisa mendoakan orang yang bersalah kepada kita, yang menyakiti hati kita, seperti Tuhan Yesus di atas kayu salib, seperti pribadi Tuhan Yesus di atas kayu salib. Sebagai ayat yang terakhir, Lukas pasal yang ke-23, Injil Lukas pasal yang ke-23 ayat yang ke-34. Yesus berkata, mulai ayat yang ke-33, ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ, dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Yesus berkata, ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat. Inilah
kasih yang sempurna di dalam perkataan, yang tidak pernah salah dalam perkataan. Mendoakan musuh kita seperti lidahnya pribadi Tuhan Yesus, memiliki lidah yang sempurna sampai bisa mendoakan musuh seperti Tuhan Yesus. Ya Tuhan, ampunilah mereka, mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Ya inilah Bapak Ibu, perkataan kasih yang sempurna sampai tidak bersalah dalam perkataan adalah kasih yang sempurna, sama seperti matahari yang bisa memberikan kehidupan baik bagi orang yang baik, juga bagi orang yang jahat. Nah, inilah Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan di dalam pendalaman Alkitab ini. Masih ada 2 lagi yang belum saya sampaikan, yaitu yang tidak terikat, yang kalau sempurna jual hartamu, dan yang ketiga orang yang sempurna adalah orang yang taat dengaran. Masih ada 2 lagi yang masih akan saya bisa sampaikan pada waktu saya nanti menyampaikan firman Tuhan. Ini saja yang bisa saya sampaikan, dan saya mengajak kita akan bangkit berdiri, kita nyanyikan satu pujian menjadi seperti Kau Yesus, di dalam perkataan, di dalam perbuatan, bahkan sampai dalam seluruh hidup kita menjadi sempurna seperti Yesus. Ku rindukan hanya Kau Yesus, nyatakan pribadi-Mu dalam hidupku. Yang ku dambakan menjadi seperti Kau Yesus, di dalam perkataan, pikiran, perbuatan, menjadi seperti Kau Yesus, menjadi seperti Kau Yesus, menjadi sempurna dalam seluruh hidupku. Mari saya undang semua bangkit diri, kita nyanyikan dari atas sekarang. Yang ku rindukan hanya Kau Yesus, nyatakan pribadi-Mu dalam hidupku. Yang ku dambakan menjadi seperti Kau Yesus, terutama dalam perkataan, pikiran, perbuatan, menjadi seperti Kau Yesus, sempurna di dalam kasih, seperti Kau Yesus, menjadi sempurna dalam seluruh hidupku. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan jelas mengatakan kepada kita, haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu sempurna. Kata harus tidak bisa ditawar-tawar lagi. Dan untuk bisa menjadi sempurna, tahapannya tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Tuhan sudah memberikan jalan, Tuhan sudah memberikan sarana bagi kita.
Tinggal kita mau atau tidak menjadi sama sempurna seperti Yesus. Kalau kita mau, lakukan apa yang sudah dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Lakukan apa yang sudah diajarkan oleh pribadi Yesus. Kita nyanyikan sekali lagi, dan selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Gembala. Ya, pribadimu dalam hidupku, yang ku rindukan menjadi sepertimu, Yesus, dalam perkataan, kita berdoa. Tuhan, pikiran, perkataan, perbuatan merupakan suatu penampilan pribadi. Seorang yang memiliki pemikiran, perasaan, perkataan seperti Yesus, maka orang itu mempunyai kepribadian Yesus di dalam kehidupannya. Dia bukan lagi manusia lama, tetapi firman-Mu mengatakan sebagai manusia baru. Maka dia mempunyai suatu ciri, yaitu dia berjaga-jaga atas perkataannya, berjaga-jaga atas lidahnya. Oleh karena ciri khas dari orang yang lahir baru, yang menuju kepada kesempurnaan, akan terlihat di dalam kata-kata dan pola tingkah kelakuan hidupnya. Terima kasih Tuhan, firman-Mu begitu mengkoreksi dalam kehidupan kami, sehingga kami tidak lagi mengucapkan kata-kata dusta. Oleh karena firman-Mu juga mengatakan bapak pendusta itu adalah iblis itu sendiri. Jadi jikalau kami sebagai manusia tetap berada di dalam dusta, sebagaimana Firaun menjilat kembali janji-janji yang dia berikan kepada Israel, berlaku sebagai seorang kafir, seekor anjing yang menjilat kembali apa yang sudah dimuntahkan. Bahkan mau menjilat kembali luka-luka lama yang diakibatkan oleh fitnah. Bahkan menggunakan lidah itu untuk hal-hal yang kotor. Tetapi seperti firman-Mu Tuhan, sebagai orang yang dilahirkan baru, maka kerinduan ialah menjilat firman yang sebagai remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Kami bersyukur Tuhan untuk mendengar berita ini, supaya kami boleh menghargai rencana Tuhan dalam kehidupan kami. Engkau ingin mengubahkan kami Tuhan, Engkau ingin memuliakan kehidupan kami dari kenistaan, dari keterpurukan, tetapi Engkau memperbaiki kehidupan kami sehingga kami mempunyai wibawa di dalam mulut kami, bahkan di dalam berkata-kata kami pun dapat menguasai diri kami. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran firman ini, dan juga keluarga hamba-Mu ini Engkau pakai Tuhan untuk senantiasa setia tekun melayani di dalam sidang jemaat ini. Terima kasih Tuhan, segala kepujian dan syukur hanya bagi Engkau. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah segala berkat, anugerah, kasih karunia
damai sejahtera dan sukacita dari kerajaan surga, disertai keselamatan yang kekal, yang diberikan kepada kita dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, akan menyertai kehidupan kita sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Juga disertakan dengan segala berkat-berkat jasmania, untuk kami boleh hidup layak di bumi ini dan menjadi berkat bagi sesama. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Amin. Tuhan berkati.